Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini kalian? Sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa dulu. Silakan anak-anak, ada yang mewakili memimpin doa. Silakan maju. Kita berdoa mulai. Doa selesai. Untuk selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apakah anak-anak pada hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah, semua masuk. Nah, untuk pembelajaran hari ini, kita materinya adalah membahas tentang artikel ilmiah populer. Sebelumnya perlu kita ketahui, kemarin pembelajaran yang kita bahas apa sih? Tentang iklan, poster, dan slogan. Apakah kalian masih ingat apakah iklan itu? Ada yang masih ingat? Ayo Linda, silakan. Iklan adalah berisi pesan atau dan juga berisi informasi mengenai produk. Iklan adalah pesan untuk menyampaikan informasi yang berbentuk produk atau tindakan. Itu dinamakan iklan. Sekarang poster. Mungkin dari kalian selain Linda ada yang tahu apa poster? Jadi poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum untuk menyampaikan suatu informasi tentang pengumuman itu. Terus sekarang yang slogan. Ya silakan yang bisa slogan, apa slogan? Amel, silakan Mel. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik. Ya, jadi slogan adalah perkataan yang pendek dan menarik. Nah, untuk selanjutnya yang kita bahas adalah tentang artikel ilmiah populer. Nah, tujuan pembelajaran kita sekarang adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian artikel ilmiah populer, dan peserta didik mampu menentukan informasi tentang artikel ilmiah populer. Untuk selanjutnya, kalian lihat dan kalian baca pada modul halaman 83. Di situ kalian baca, kalian simak artikel ilmiahnya. Nah, di situ informasi apa saja yang disampaikan pada paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Silakan anak-anak membaca bukunya, buku paketnya pada halaman
Kalian pahami ya. Setelah itu kalian diskusikan sama temannya informasi apa yang disampaikan pada paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Silakan didiskusikan sama temannya. Kalian bisa membentuk kelompok. Untuk diskusikan artikel ilmiah pada halaman 83. Di situ kalian mencari informasi yang ada pada teks yang kalian baca ya. Carilah informasinya pada paragraf pertama. Informasinya apa kalian tulis, paragraf kedua juga kalian tulis sampai paragraf silakan didiskusikan sama teman-temannya. Kalian untuk kelompok 1 siapa saja? Linda, ya Linda, Amel, Hayatul, sama Nila. Sini dulu hasilnya. Kenapa anak-anak membaca artikel? Artikel apa saja yang pernah kalian baca? Tidak. Interaksi yang strategi bagi sekolah. Ya, interaksi peserta didik di sekolah inklusi. Selain itu, apa lagi? Sekolah inklusi. Ada lagi yang lainnya? Mungkin? Fasilitas sekolah untuk peserta didik difabel. Ya, fasilitas di sekolah. Apa tuh? Fasilitas sekolah untuk peserta didik difabel. Nah, apa saja yang dibahas dalam artikel ilmiah itu apa? Materi artikel ilmiah populer, kira-kira apa yang dibahas ya, Linda? Membahas sebuah topik dengan data yang lengkap dan benar. Ya betul. Jadi di dalam artikel ilmiah populer adalah membahas tentang topik yang ringkas dan benar. Mungkin ada yang tahu informasi apa saja yang kalian baca pada artikel tersebut? Informasi ilmiah dalam teks fasilitas sekolah untuk peserta didik difabel. Ya betul. Itu untuk paragraf pertama. Kemudian tentang artikel ilmiah populer, yaitu karya tulis yang mengandung ilmu, Pengetahuan yaitu pengetahuan, dan ditulis dengan bahasa Indonesia yang mudah dipahami. Untuk mempresentasikan hasil silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil LKPD kami. Perkenalkan, nama saya Ivan Maridin. Nama saya Kirana Biasari. Nama saya Yudi Kanjani.
Empat di antara peserta didik itu berjalan menggunakan bantuan row, sementara salah peserta didik lagi memakai kursi roda. Seorang peserta didik mengalami kesulitan dalam cara saja mengalami kecelakaan. Informasi di SMP Merdeka 5 peserta didik difabel terdapat di paragraf 1. Informasi tentang cara peserta didik itu dibagi menggunakan beberapa metode, sementara seorang peserta didik lagi memakai kursi roda. Terdapat di paragraf 2. Informasi seorang peserta didik mengalami kesulitan berjalan karena baru saja mengalami kecelakaan. Terdapat di paragraf 3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapannya bagaimana hasil apakah ada yang ditanyakan? Mungkin ada tambahan, silakan. Mungkin ada tambahan dari kelompok lain? Tidak. Kelompok kita. Tidak. Sama memberi alasan kok tidak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil lembar LKPD 1 dari kelompok 1. Dengan saya Dinda Tifa, saya Sema, Saya Alif, saya Bilal. jadi kelas 3 Pak. Informasi di SMP Merdeka terdapat di paragraf kami terdapat di paragraf 1. Informasi 4 di antara peserta didik itu berjalan menggunakan bantuan row, sementara seorang peserta didik lagi memakai kursi roda. Terdapat di paragraf 2. Informasi seorang peserta didik mengalami kesulitan berjalan karena baru saja mengalami kecelakaan di paragraf 3. Maka boleh ditanyakan oleh teman-teman? Sekian dari presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pengertian artikel ilmiah populer adalah karya tulis yang mengandung ilmu pengetahuan dan ditulis dengan bahasa Indonesia yang ringan dan mudah. Nah sekarang anak-anak, kalian baca buku artikel ilmiah populer tentang fasilitas di sekolah di apa itu judulnya? Fasilitas sekolah untuk peserta didik difabel. Ada yang mewakili kelompok 1? Silakan untuk membaca artikelnya. Setelah itu kalian nanti membuat tabel tentang informasi yang ada pada bacaan yang kalian baca. Silakan untuk kelompok 1. Ya, kalian baca dulu.
Merdeka, fasilitas sekolah untuk peserta didik difabel. Di SMP Merdeka terdapat 5 peserta didik difabel. 4 di antara peserta didik itu berjalan menggunakan bantuan roda, sementara 1 lagi memakai kursi roda. Selain kelima peserta didik itu, ada 1 peserta didik lagi yang mengalami kesulitan berjalan karena baru saja mengalami kecelakaan. Ia juga pergi ke sekolah dengan menggunakan kru. Menurut dokter, kemungkinan besar kakinya baru dapat berjalan dalam sebulan. Dan lagi, sebaiknya SMP Merdeka lebih memperhatikan fasilitas untuk peserta didik dengan kondisi seperti itu. Sayangnya, hal itu belum dilakukan SMP Merdeka. SMP Merdeka memiliki gedung belajar yang gedung itu memiliki 2 lantai. Untuk mencapai lantai 2, para peserta didik harus menaiki tangga. Kondisi ini untuk menimbulkan kesulitan bagi terutama bagi peserta didik yang berjalan dengan menggunakan kru. Mungkin bagi mereka menaiki tangga rasanya sedikit mendaki gunung. Mereka membutuhkan waktu lama untuk sampai ke lantai 2. Peserta didik tapi dengan roda mempunyai masalah lain jika peserta didik dengan kru merasa tangga layaknya mendukung, peserta didik dengan kursi roda merasa tangga adalah jadi pembatas yang sama sekali tidak dapat melaluinya. Peserta didik ini selalu dibantu untuk dapat naik ke lantai 2. Kadang-kadang ia belajar di ruang guru yang terletak di satu lantai. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena undang-undang di lantai 1. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menyatakan bahwa kaum difabel memiliki hak untuk menggunakan semua fasilitas publik dengan nyaman, termasuk fasilitas sekolah. Sekolah sebaiknya membangun fasilitas yaitu jalan penghubung antar bangunan yang memiliki kemiringan tertentu, ramah membantu peserta didik difabel dan menggunakan kursi roda untuk dapat naik ke lantai 2 tanpa perlu digendong. Sudah saatnya sekolah memikirkan fasilitas ini karena semua peserta didik memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kenyamanan dan keamanan di sekolah. Untuk selanjutnya, setelah membaca materi tentang artikel ilmiah pada halaman 81-82, kalian sekarang memberi atau mengisi LKPD. Bagaimana ciri-ciri artikel yang kalian baca tadi? Apakah artikel tersebut mengandung kalimat sesuai dengan pendapat penulis atau tidak? Ini silakan ya. Saya beri untuk LKPD-nya yang kedua. Anak-anak, setelah kalian membaca artikel ilmiah populer, kalian sudah bisa mengetahui contoh-contoh artikel dan bisa mencari atau menentukan informasi pada artikel ilmiah. Sekarang kalian setelah membaca, kalian presentasikan yang kalian tulis informasi dalam artikel tersebut. Silakan untuk kelompok 3 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami.
sebelumnya dalam teks fasilitas sekolah untuk peserta serta informasi dalam teks dapat terlihat kalimat sudah memiliki kegiatan bukti yang menunjukkan pendapat ada penggambaran tentang keadaan peserta didik di Fabel yang mengalami kesulitan menuju lantai 2 gedung sekolah. Paragraf 2. Pernyataan tertulis bahwa hak difabel dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian artikel ilmiah populer adalah karya tulis yang mengandung ilmu pengetahuan yang bahasanya ringan dan mudah dipahami. Nah, ciri-ciri dari artikel ilmiah apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, ada pendapat penulis, ada alasan pendapat, terus satunya lagi ada bukti-bukti. Itu adalah ciri-ciri artikel ilmiah populer. Untuk hasil dari kelompok 1 sampai kelompok 3 itu sudah hampir bagus, walaupun masih ada kekurangan sedikit. Jadi nilainya bagus. Untuk asesmen selanjutnya, karena hasil diskusi kalian bagus, maka tindak lanjutnya kalian mencari artikel ilmiah populer selain yang kalian baca tadi, ya. Nanti kalian bisa mencari di media elektronik maupun media internet, ya. Ini untuk pengayaan. Berarti kalau pengayaan hasil kalian materi hari ini itu tuntas, ya. Untuk selanjutnya kalian diberi pengayaan mencari artikel ilmiah populer baik lewat media elektronik maupun media internet. Nanti kalian bisa mencari 2 atau 3. Nanti silakan kalian mencari dan nanti dikumpulkan untuk materi berikutnya. Waktu pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk selanjutnya perlu saya ingatkan untuk materi yang akan datang, yaitu masih tentang artikel ilmiah populer, tapi materinya mencari cara mengumpulkan data dalam artikel ilmiah. Jadi materi untuk selanjutnya adalah mencari data atau mengumpulkan data dalam artikel ilmiah populer. Untuk pembelajaran ini, apakah anak-anak masih semangat? Waktunya semangat sudah sampai. Nah, untuk materi pelajaran ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.